Yang kedua adalah dari sisi finansial, Bu. Arti kata belum semua lembaga keuangan bank maupun leasing jor-joran ke sana, Bu. Masih arti kata ini masih sesuatu yang baru lah bagi kita. Nah, itu juga tantangan kita untuk meyakinkan, Bu, ke perbankan atau lembaga keuangan lain untuk membiayai proyek-proyek EBT. Ya, mungkin itu tantangan yang kita harus hadapi, Bu. Oke. Pak, ini kita sambil jawab pertanyaan audiens ya Pak, sembari jalan. Ya, Nah, ini boleh. boleh bertanya apa sisi positif untuk tahun ini dan bagaimana dengan sisi negatifnya? Untuk tahun ini, sisi positifnya, ya kalau dari dunia usaha, sisi positifnya adalah kita harap pandemi ini akan selesai, Bu. Ya, arti kata ketika pandemi ini akan selesai, kita bisa lebih beraktivitas, pertumbuhan ekonomi akan lebih bagus. Ya, itu harapan kita ya, Bu ya. Jadi dengan bagus, pertumbuhan semua bagus. Arti kata dengan pertumbuhan yang bagus, termasuk di bidang kami secara panel maupun EBT akan jauh lebih bagus, Bu. Ya, itu kalau Ibu sebut itu ya tantangannya, saya rasa kalau tantangannya tahun ini adalah seperti kita semua juga tahu, Bu, ini kan lagi perang, Iya. perang di Ukraina kan. Nah, Nah, dengan Rusia, arti kata eh, yang kita lihat ya, Bu, kecenderungan bahan baku itu naik. iya. Jadi ya akan menjadi produk akan menjadi lebih mahal. Iya. Nah, Ada itu pengaruhnya nggak Pak tantangan. terhadap SEMA? Misalnya bahan baku. Terhadap kami sedikit banyak pasti ada, Bu, karena material itu mulai naik, khususnya material seperti yang dimiliki di Rusia atau Ukraina lah, Bu. Arti kata dari sisi tembaga, dari sisi besi, di mana mereka mensuplai itu pelan-pelan naik, Bu. Itu pasti berdampak. Tidak hanya di kami lah, di semua ada dampaknya. Ya, tapi arti kata ini kan pengaruh global, Bu. Tidak bisa kita sendiri yang mengontrol untuk itu. Faktor eksternal lah ya Pak ya. Betul, ya faktor eksternal. Pak, SEMA nih ada rencana nggak sih mau kerjasama sama PLN ke depannya? Soalnya kan seperti yang kita tahu ya, PLN ini kan off-taker utama. Jadi kalau mau ngembangin energi terbarukan ya pasti tergantung pada kemauan dan kesiapannya PLN itu sendiri. Iya, iya. Jadi ada, Bu. Arti kata mungkin saya infokan dikit ya, Bu. Ya. Yang seperti kata PLN semua menguasai semua listrik lah. Sebagian besar lah saya bilang ya dibandingkan yang punya swasta mungkin ada beberapa. Ya, jadi PLN ini yang punya power plant-nya, Bu, dan punya distribusinya. Jadi semua bila ingin mengambil porsi yang besar harus kerjasama dengan PLN. Kami juga ada planning untuk kerjasama dengan PLN, Bu. Kalau dengan PLN itu ada dua, Bu, kerjasama yang bisa dilakukan. Satu adalah sebagai EPC, kita membangun dan menjualkan ke PLN. Nah, satu lagi konsepnya adalah IPP, namanya Independent Power Plant, di mana kami yang membangun, kami yang meninvest. Nah, kami hanya menjual per KWH ke PLN. Ya, jadi ada dua jenis, Bu. Kedepannya kami juga akan masuk ke sana, Bu, untuk kerjasama dengan PLN. Oke, jadi memang potensi itu terbuka lebar ya Pak ya. Pak, kalau misalnya apa namanya di bisnis EBT yang mirip-mirip SEMA ini, ada saingannya nggak sih sebenarnya kompetitornya ada nggak sih? Atau SEMA cuma Ada, Bu, pasti ada. Di EBT ini saya rasa hampir semua pemain-pemain besar pelan-pelan akan masuk ke EBT. Ya. Ya, cuman keunggulan daripada SEMA sendiri kan memang kami ini bermain di listrik ini sudah lama, Bu. Dari tahun 2009 kan. Arti kata kami melakukan diversifikasi produk itu juga masih di bidang listrik. Itulah kekuatan daripada SEMA sendiri. Arti kata bukan suatu bidang yang sangat jauh. Ya, namanya kompetitor itu pasti ada.
Ya, mungkin Sorry, juga Bu. kan kita lihat nama-nama besar nih belakangan lagi diversifikasi kan perusahaan-perusahaan ini ke Iya, equity. Kan mereka mungkin betul. ya punya keunggulan dari segi financing, pendanaan dan lain-lain. Apakah Iya. saya menghadapi ini ya biasa saja lah, ini memang bisnis ya memang seperti ini dan tetap pede aja atau seperti apa, Pak? Iya, arti kata gini Bu, kita meyakini Bu, masing-masing punya market masing-masing. Arti kata, biarpun kita hadapi adalah perusahaan besar, karena dari ketika kami berbisnis di panel, yang kami hadapi juga perusahaan besar semua kan Bu, prinsipal dari Iya. luar negeri. Ya arti kata kami sudah biasalah menghadapi seperti itu. Dan pada akhirnya ya customer kan bagaimana service yang bisa kami berikan. Arti kata kalau bicara masalah finansial dan lain-lain, ya itulah tujuan SEMA untuk masuk menjadi IPO. Arti kata ya kami bisa mendapat dana IPO supaya lebih berkembang. Saya rasa dari strategi-strategi untuk pendanaan, dari sisi teknik dan lain-lain, SEMA sudah cukup siap Bu untuk itu. Pak, ini ada pertanyaan, tapi tadi pertanyaannya ini dari DM dan sedikit panjang. Mungkin saya boleh bacakan ya. Bagaimana prospek untuk SEMA masuk ke residential housing seperti yang dilakukan Solar City atau Tesla Solar saat ini? Apakah ada potensi ke arah sana? Kalau misalnya ada nggak Pak potensi ke arah sana? Ada Bu, potensi ke sana tentunya ada Bu. Arti kata gini Bu, ketika kami masuk EBT, kami sekarang kan lebih fokuskan ke industri Bu. Iya. Ke industri. Nah, kedepannya kami akan membuat paket-paket untuk ke rumah Bu. Nah, cuman kami juga menyadari bila ke rumah kan tidak semua orang punya kemampuan untuk membeli langsung. Yap. Makanya kami juga coba berbicara dengan lembaga keuangan lainnya seperti bank, leasing, dan lain-lain agar bisa memberikan secara finansial jadi customer bisa melakukan nyicil berapa kali, berapa tahap. Nah, menurut kami itu sangat penting Bu, karena market itu juga banyak. Nah, ini tahap kita lagi melakukan pembicaraan ke sana Bu. Oke, jadi jawabannya ada diskusi ya untuk masuk ke Ya, tahap. Oke, betul Pak, sekali. ini apa? em, Jawab pertanyaan teman-teman. Oh, ini mungkin dari nggak muncul namanya, tapi Pak, apa sih rencana terdekat pengembangan ini usaha SEMA? Ya, mungkin kalau lini usaha SEMA mungkin saya jelaskan balik ke ini Bu. Kita punya strategi jangka pendek, menengah, dan panjang ya. Oke. Mungkin sekalian saya Jadi jelaskan banyak juga di banget sini Bu. nih. Nah, Ya. Ya, untuk jangka pendek sendiri Bu, di dalam PLTS sendiri yang tadi saya sampaikan ada namanya produk PV, solar panel, inverter, dan baterai. Arti kata jangka pendek kami akan melengkapkan itu Bu produknya. Nah, sekarang baterai sudah ada, inverter kita sudah kerjasama, tinggal solar panel. Itu jangka dekatnya, sehingga kita bisa menjual satu sistem komplit kepada customer. Arti kata ini akan kita lengkapi. Nah, di jangka menengah, Bu, kita juga akan masuk ke bisnis SPKLU, Bu. Mungkin kalau Ibu pernah dengar stasiun pengisian kendaraan listrik umum. oke. Nah, kenapa? Kami lihat di sana potensinya juga sangat besar. Karena suatu saat mobil maupun bensin maupun solar akan beralih ke mobil listrik, Bu. Nah, arti kata kita lihat itu mungkin dalam 3-5 tahun ini akan booming di Indonesia, Bu. Makanya kami letakkan itu di strategi jangka menengah. Jangka SEMA, menengah 3-5 tahun ya, Pak ya? enggak, mungkin kita akan 2-3 tahun lah kita start, Bu. Karena arti kata sebelum booming kan kita sudah harus masuk ke bisnis itu, Bu. Ya, yang ketiga itu adalah untuk jangka panjang di mana 5 tahun lah Bu, ke depan. Nah, kita bicara tentang renewable energy Bu, tidak hanya PLTS, EBT ini tidak hanya PLTS.
Di sini ada lagi namanya tenaga air, tenaga angin, geothermal, wind untuk ombak. Masih banyak teknologi lain, Bu. Nanti kami akan masuk ke sana. Nah, itu adalah strategi jangka panjang SEMA sendiri. Kalau yang untuk SPKLU ini nanti SEMA bikin sendiri atau bekerja sama dengan pihak lain, Pak? Kita sekarang lagi mendevelop, Bu, untuk bikin sendiri. Tapi mungkin ada range-range produk tertentu ya kita bekerja sama dengan. Jadi dalam mendevelop ini SEMA mendevelop juga untuk panel type test dan mendevelop SPKLU tersebut, Bu. Oke. Oke, Pak. Nah, ini kalau guidance untuk pertumbuhan revenue ke depan kira-kira berapa persen, Pak, rata-rata? Ya, kalau dari kami mencanangkan sekitar 30%, Bu, 30-50% Oke. pertumbuhan yang kami harapkan. Jadi growth stock nih ya, Pak ya, maksudnya ya? Ya, betul. Oke, we'll see ya. Kalau Pak Rudi tadi bilang targetnya 30-50%, we'll see di kuartal 1 ini kira-kira gambarannya seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya kuartal 1 sekarang, Bu, dengan kuartal 1 kemarin hampir sama, Bu. Cuman di dalam bisnis kita ini kan biasa akan terjadi pendapatan yang lebih tinggi di kuartal 3 maupun 4, Bu. Alasannya, Pak? Ya, ini kan baru awal tahun, Bu. Jadi baru banyak proposal-proposal yang kita kirim. Nanti dieksekusinya itu ada di kuartal 3 atau 4. Oke, jadi istilahnya nih awal tahun nih nawarin dulu ke klien ya, nanti ya, betul. Ke kuartal 4. Jadi kalau untuk teman-teman investor justru sebenarnya kalau aku pribadi ya, Pak, biasanya tuh kita kan kalau beli saham sebelum kejadian ya. Istilahnya sebelum misalnya bottom line-nya itu ada, karena kita bisa memprediksi. Artinya kalau memang tertarik, ini bukan ajakan untuk membeli, harusnya sebelum itu kejadian ya, ketika harga terkoreksi. Oke. Nah, ini ada yang nanya, mungkin tadi nggak ikut dari awal, Pak, ini rakitan sendiri ya, Pak, produknya? Dari Pak Henry Wijaya. Iya, betul, kami rakit sendiri untuk produknya. Kita assembling sendiri, Bu. Oke. Sebentar ya, Pak. Nah ini Pak, kan kalau kita lihat ya 2021 tuh SEMA udah berhasil tumbuh 500%-an gitu ya. Tentunya kan pasti bottom line-nya juga tambah besar gitu. Kira-kira nih, walaupun baru IPO, tetap yang ditanyain sama teman-teman investor ya biasanya tuh dividen gitu. Karena biasanya dividen kan dipakai untuk uang nunggu ya Pak ya, sebelum hari. Nah kira-kira SEMA nih ada rencana mau bagiin dividen atau enggak nih Pak? Iya, kami itu punya rencana, Bu, tahun ini untuk membagi dividen. Ya, mungkin di sekitar pertengahan tahun nanti kita akan melakukan RUPS, Bu. Nanti di sana akan ditentukan kapan akan diberikan dividen dan berapa dividen yang akan disisihkan untuk para investor pemegang saham, Bu. Oke, berarti tahun ini ada rencana ya teman-teman, jadi bisa dinantikan kita RUPS sekaligus ada kemungkinan membagikan dividen. Ini langsung kata direktur utamanya loh. Oke. Oke, ini mungkin ada pertanyaan dari Albitra. Apa alasan kenapa pemerintah tidak menggarap langsung energi terbarukan? Sebenarnya kan gini, Bu, arti kata kalau kita bilang kebutuhan PLN itu untuk seluruh Indonesia listrik itu kan sangat besar, Bu. Tidak mungkin pemerintah itu sendiri. Makanya pemerintah itu selalu mengajak investor untuk membangun. Yang seperti saya sampaikan tadi, Bu, di dalam PLN sendiri ada dua jenisnya. Satu EPC, adalah kontraktor membangun itu punya PLN sendiri. Nah, IPP itu adalah Independent Power Plant, itu adalah milik swasta, Bu. Jadi PLN hanya membeli berapa per kWh. Setelah dia beli, dia jual ke konsumen. Nah, sebelum bidang EBTC tersebut di dalam PLTU dan lain-lain, itu sudah ada skema di mana pemerintah
diwakili oleh PLN mengajak pihak swasta untuk kerjasama. Ya, arti kata kalau pemerintah melakukan sendiri kan tidak secepat itu, Bu. Bila bergandengan tangan berdua akan jauh lebih cepat. Betul. Itulah alasan buat saya rasa. Bersinergi itu Ya, artinya bisa menghasilkan sesuatu lebih cepat dan lebih efisien. ya, betul. Pak, ini ada pertanyaan dari Pak Ahinailul. Market SEMA apakah sudah sampai ke Aceh? Saya dari Aceh dan tertarik dengan produk SEMA, katanya. Market SEMA itu secara EBT belum, Bu, sampai ke Aceh. Kita belum sampai di sana. Tapi secara panel kami pernah menjual ke Aceh. Sebentar ya, Pak. Ya, Ibu. Nah, ini dari pertanyaan dari Bu Windy TR, apakah ada mimpi SEMA untuk berekspansi yang tidak hanya ke renewable energy? Ya, sampai saat ini dalam strategi jangka pendek sampai panjang kita masih fokus ke renewable energy, Bu. Karena kami lihat di sini marketnya sangat besar. Jadi kita akan sementara ini fokuskan di renewable energy, Bu. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan, mungkin bagaimana sih cara SEMA bisa bersaing dengan penggunaan batu bara yang harganya tergolong masih murah dari segi alat? Mungkin kan kalau kita ngomonginnya NBT ya Pak, apalagi kayak solar panel gitu-gitu, mungkin kan investasi awalnya jauh lebih besar gitu. Ya, arti kata strategi SEMA ya seperti tadi saya sampaikan, Bu, mengedukasi tidak dari sisi cost saja. Tapi jangan lupa, Bu, arti kata untuk batu bara PLTU sudah tidak ada pembangunan lagi, Bu Olivia. Tapi cepat lambat itu akan berkurang dan hilang. Nah, mau tidak mau harus bergerak ke bidang EBT. Nah, kenapa tidak ada pembangunan yang namanya PLTU baru lagi, Bu? Ya, karena ini berhubungan dengan namanya lingkungan dan kedua ketersediaan batu bara yang mana diprediksi berapa puluh tahun lagi sudah tidak ada.